Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian barisan aritmatika, menentukan rumus suku ke N suatu barisan aritmatika, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika, lalu dilanjutkan kalian dapat menjelaskan pengertian deret aritmatika, menentukan rumus jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika, dan yang terakhir menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika. Oke, di sini kita akan melihat peta konsepnya. Jadi untuk sampai ke materi kita, kalian belajar tentang pola bilangan, lalu barisan bilangan itu ada aritmatika dan geometri. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang barisan bilangan aritmatika dan deret bilangan aritmatika. Di sini, prasyarat yang harus kita tahu adalah tentang pola bilangan. Jadi, pola bilangan itu adalah susunan angka-angka yang memiliki keteraturan tertentu sehingga kita bisa menebak angka-angka berikut dalam pola tersebut berdasarkan aturan yang ada. Pola bilangan yang seringkali menjadi dasar dalam pembelajaran matematika untuk membantu siswa memahami konsep deret dan urutan seperti deret aritmatika atau geometri. Kalian bisa lihat di sini contoh pola bilangannya, ada pola bilangan ganjil, genap, persegi, dan sebagainya. Di sini langsung ya kita masuk ke barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu sendiri yaitu barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda yang tetap antara suku yang berurutan, antar suku ya maaf. Lalu kita lihat rumus beda pada barisan aritmatika. Jadi bedanya kan rumusnya UN dikurangi UN kurangi 1 ya. Nah, UN dikurangi UN kurangi 1 ini maknanya seperti kalau kalian punya U2. Ini UN-nya U2, lalu dikurangi N-1, 2 kurangi 1 adalah 1, berarti U1 gitu. Keterangannya bisa kalian lihat sendiri. Lalu kita lanjutkan di pemahamannya. Di sini kita punya 2 bola sebagai U1, kita punya ini 5 bola U2. Lanjutannya ada berapa bola ya? Ini kita hitung ada 8 bola, itu U3 dan seterusnya. Kita menyebut dia UN. Suku yang belum kita tahu kita sebut N. Nah, beda itu kan tadi saya bilang seperti U2 kurangi U1. Nah, berarti di sini kasusnya 5 kurangi 2 adalah 3. Seperti itu. Nggak hanya U2, U kurangi U1, bisa juga U3 kurangi U2. Nah, sekarang ke rumus suku ke N. Rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N kurangi 1 dikali beda. Keterangannya kalian bisa melihat di sini. Lanjut ya. Langsung ke pemahamannya. Di sini terdapat beberapa susunan kotak dengan pola 3, 5, 7, 9. Lalu tentukan suku pertama, beda, dan suku ke-20 dari susunan kotak tersebut. Dapat kalian lihat di sini ada kotak 5 sebagai A-nya atau U1, 3 ya. 3 U1-nya, 5 U2, 7 U3 dan seterusnya. Bedanya kita tahu 5 kurangi 3 adalah 2. Lalu nah, di sini kalau kita diminta U berapa tadi, itu kalau kita nyusun kayak gitu U20 banyak banget ya. Jadi kita dibantu sama rumus UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali beda. A-nya itu 3, ini ya 3, N-nya 20, makanya di sini 20 kurangi 1 bedanya itu 2. Lalu kita lanjutkan, ini harus dikerjakan dulu, jadi 19 kali 2 dulu. Nah, kita ketemu 38 baru kalian tambah 3. Jadi hasilnya 41. Kita lanjutkan. Rumus suku tengah barisan aritmatika jika N-nya ganjil. Hanya jika N-nya ganjil. Jadi setengah dikali U1 tambah U2K dikurangi 1. Dan lambangnya suku tengah itu UK ya. Dan U2K dikurangi 1 itu suku terakhir dari suku tengah itu. Jadi ibaratnya kayak awal tambah akhir aja dikali setengah gitu.
Lalu kita lanjutkan tentang pemahamannya. Aduh maaf, kepencet. Di sini pemahamannya ditentukan barisan aritmatika ada 2, 9, 16, 23 sampai 240. Banyak suku barisan itu ganjil, sudah ada keterangan di sini. Banyak suku barisan itu ganjil, lalu kita cari suku tengahnya berapa. Otomatis langsung kita taruh U1-nya atau A-nya itu 2, U2K dikurangi 1 atau suku terakhirnya itu 240. Lalu ditanyakan UK-nya, ya tinggal kita masukkan aja ke rumusnya setengah. Nah, 2 tambah 240, itu 242, langsung kalian bagi 2 aja atau kali setengah. Selesai. Lalu kita masuk ke sisipan pada barisan aritmatika. Jika di antara dua bilangan disisipkan sebanyak K bilangan, sehingga bilangan semula dengan bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmatika, nilai beda barisan aritmatika yang terbentuk dapat ditentukan dengan rumus. Jadi B aksen sama dengan B dibagi K tambah 1. B-nya itu adalah beda, B aksennya itu beda baru, nanti K-nya itu sisipan. Kita lanjutkan pembahasannya. Di sini di antara bilangan 7 dan 61 disisipkan 8 buah bilangan. Nah, 8 ini sudah tahu nih K-nya ya. Sehingga bilangan semula dengan bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmatika. Carilah beda dari barisan aritmatika yang terbentuk. Nah, di sini diketahui tadi ya bedanya. Dia tuh selisih antara si 61 dikurangi 7, maaf bukan 70. Lalu K-nya itu 8, kita tahu, terus ditanyakan B aksen. Lalu kita bisa meneruskan B aksen itu sama dengan B dibagi K tambah 1. B-nya 54, K-nya 8 di sini, tambah 1 sesuai rumusnya, jadi hasilnya 6. Nah, pemahaman masalah kontekstual, di sini kontekstual maknanya bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah produksi suatu pabrik pada setiap bulannya membentuk barisan aritmatika. Banyak produksi pada bulan keempat, 17 ton, dan banyak produksi pada bulan ke-6, 25 ton. Tentukan banyak produksi pada bulan ke-9. Ingat ya, berarti U9 yang kita cari, tapi kita ketahui U4 itu 17, U6 itu 25, ditanyakan U9. Jadi kita jabarkan dulu rumusnya. UN itu sama dengan A tambah N dikurangi 1 kali beda. Lalu N-nya itu 4, A-nya kita belum tahu. Jadi setiap ketemu N kita ganti 4 untuk kasus di sini. Dan ini harus kita kali gini. Jadi A itu ditambah 4 kali 4 kurangi 1, maaf, 4 kurangi 1 itu 3 kali B, 3B. Lalu kita pindah nih ke yang si U6 sama dengan 25. Jadi U6, N-nya ganti 6, nah U6-nya ganti 25. Kayak gini. Kalau sudah seperti ini, langsung kita eliminasi. Karena di sini sudah kelihatan samaannya ya, maka bisa kita langsung eliminasi, kita kurangkan. 17 kurangi 25 adalah negatif 8. 3B kurangi 5B adalah negatif 2B, maka B-nya itu 4. Lalu kita substitusi B itu ke salah satu ini. Karena saya suka 5, angka 5, jadi saya pakai 25 sama dengan A tambah 5B. Maka B-nya yang sini kalian ganti 4. 5 kali 4, 20. A-nya adalah 25 kurangi 20, yaitu 5. Maka kita sudah punya nih kepingan puzzle untuk menemukan si U9. Sehingga kita tulis rumusnya, N-nya ganti 9, A-nya itu 5 di sini, N-nya jelas 9 ya di sini ya. Terus B-nya 4. Sehingga 8 dikali 4 itu adalah 32 tambah 5, 37. Aduh maaf kesentuh ya tadi ya. Bisa kita lanjutkan ya. Setelah kita barisan, kita pindah ke deret aritmatika. Di deret aritmatika itu kita harus tahu dia itu adalah penjumlahan berurut dari suku-suku barisan aritmatika. Jadi kalau barisan aritmatika itu hanya dijejer-jejer, pemisahnya pakai koma, kalau deret itu ibaratnya totalnya dari barisan itu. Bisa kita lihat di sini rumus jumlah N suku pertama. Rumus deret itu adalah Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A tambah UN. Nah, terlihat seperti dua rumus, tapi sebenarnya di sini atau ini tuh cuman turunannya di sini. Jadi kita punya UN kan. UN kalau kita jabarin kan A ditambah N dikurangi 1 kali beda. A tambah A itu 2A.
Gitu cara ngafalinnya ya. Jadi punya 2 rumus, terlihatnya sebenarnya 1 rumus. Jadi kalian milih, kalau kalian udah ketemu UN ya pakai yang atas. Kalau belum punya UN ya pakai yang bawah gitu. Kita terapkan di sini, pemahamannya diketahui. Nah, kelihatan ya bedanya ya. Kalau ini tambah, kalau tadi koma gitu. Lalu hitunglah jumlah 30 suku pertamanya, berarti S30. Jadi lambangnya itu pakai S. A-nya itu 7, B-nya itu 3, N-nya 30. Jadi S30. Kita belum punya UN, maka kita pakai rumus yang kedua aja. Jadi N-nya langsung kita ganti 30, A-nya 7, B-nya 3. 30 kurangi 1 itu 29 kali 3. Jadi jawabannya 87 ditambah 14. Jadi kita hitung yang dalam kurung dulu baru kali 15. Jadi jawabannya adalah 1515. Kita lanjutkan ke pemahaman masalah kontekstual. Ini soal cerita. Di sini Roy berlatih lari untuk persiapan lomba. Pada hari pertama ia berlari sejauh 1 km, hari kedua 7 km, ketiga 3 km, dan seterusnya dengan menambah jarak 1 km setiap harinya. Jika Rio berlatih selama 15 hari, berapa total jarak yang ia tempuh? Kata total. Di sini ya. Ini ada kata total, maka dia jelas pakai deret, pakai SN. Kita tahu A-nya itu 1, B-nya itu 1, E-nya 15. Karena hari ke-15 ya, maka S15-nya berapa gitu. Jadi N-nya ganti 15, A-nya itu ganti 1, N-nya jelas 15, B-nya 1 ya. Maka kita hitung yang dalam kurung ini, baru kita kalikan ke sini. Maka 14 kali 1 adalah 14 tambah 2, maka jadinya 16. Kalian bisa coret nanti hasilnya. Ini tetap 15/2 tuh juga bisa. Kalian bagi langsung juga bisa gitu. Jadi 7,5 kali 16 adalah 120. Nah, berakhir sudah pelajaran kita hari ini. Jadi selamat belajar, dan saya punya quotes. Jadi jangan pernah berhenti belajar karena ilmu tidak pernah ada habisnya. Jadi jangan lelah belajar, oke? Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.